Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jody Kahir Nasanafi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang web server dan DNS server. Baik, untuk pengertiannya, untuk peserta berikutnya di sini yaitu ada pengertian dari web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman di situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Next, ada fungsi dari web server. Web server memiliki fungsi yang pertama yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan atau cache dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Next, ada keunggulan dari 5 besar web server yang digunakan di seluruh dunia. Yang pertama yaitu ada Apache, memiliki kelebihan yaitu pengaturan yang lebih mudah, open source, komunitas yang besar. Ada NGINX yaitu lebih ringan, banyak fitur dan stabil, performa tinggi. Ada EIS yaitu mendukung 10 pada Windows, adanya kemampuan mengerjakan kesalahan kerja menggunakan PHP lebih stabil. Berikutnya ada Lightspeed Web Server, memiliki pencegahan DDoS, recover kesalahan secara langsung, kompatibel dengan .HTTPS. Next, berikutnya ada DNS server. Pengertian dari DNS server yaitu sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Awalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Secara ini cukup merepotkan sehingga sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Maka DNS server itu mempermudah kalian dalam mencari apa yang kalian inginkan di internet. Untuk fungsi dari DNS server yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Baiklah, untuk berikutnya kita akan melakukan simulasi web server dan DNS server menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Next, kita akan langsung saja menuju ke Cisco Packet Tracer. Baiklah semuanya, sekarang kita sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai web server dan DNS server. Untuk keperluannya kalian butuhkan yaitu awal-awal kalian membutuhkan 6 buah PC dan 4 buah switch, 3 buah router, dan serta kalian juga membutuhkan 5 buah server. Dan untuk susunannya kalian bisa susun seperti ini, bisa kalian ikuti untuk susunannya. Untuk berikutnya, untuk yang ini terlebih dahulu, ini sebenarnya bukan terhubung satu sama lain, ini menghubungkan ke switch, jadi semuanya terhubung ke switch, bukan dari server ke ini. Bisa jelas seperti ini. Dan untuk berikutnya kita langsung saja untuk ke PC1. Untuk IP yang saya gunakan seperti ini, kita menggunakan 192.168.1.1 untuk subnetnya 192. Untuk gateway-nya kita menggunakan 62. Untuk DNS servernya ini kehubung ke DNS server
DNS server yang atas yaitu 33.33.1 hubung ke server yang ini. Dan untuk PC 2 kita menggunakan IP address 192.168.1.2 untuk SANDEMASnya 192. Ini sama seperti PC 1 untuk SANDEMAS dan gateway-nya. Untuk PC 3 kita menggunakan IP address, bedanya ini yang terakhirnya 3 dan yang lainnya sama untuk PC 1. Dan untuk PC 4 kita menggunakan IP address yaitu 192.168.1.65. SANDEMASnya kita menggunakan 192, untuk gateway-nya kita menggunakan 126. Dan untuk PC 5 ini yang membedakan dengan PC 4 yaitu untuk IP address-nya yaitu kita menggunakan 66, dan yang lainnya ini sama dengan PC 4 untuk SANDEMAS dan gateway-nya. Dan untuk berikutnya PC 6 yaitu kita menggunakan IP address 192.168.1.67, dan untuk SANDEMAS dan gateway-nya sama dengan PC 4 dan 5. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan, langsung kita ke DHCP server. Di DHCP server kalian setting terlebih dahulu untuk IP configuration-nya. Untuk DHCP servernya kita menggunakan IP address 192.168.1.253, dan untuk SANDEMASnya kita menggunakan 128, untuk gateway-nya kita menggunakan 254, dan DNS servernya kita menggunakan 33.33.1. dan kita ke service, ke ini jangan lupa HTTP dan HTTPS nya kalian on kan terlebih dahulu. Terus berikutnya kalian ke DHCP. Seperti ini kalian dapat buat seperti ini. Untuk full name nya DHCP server sesuaikan dengan nama server awal tadi. Untuk namanya ini namanya kan DHCP server, dan untuk full name nya kita isi ke DHCP server. Terus untuk gateway-nya kita 254, untuk DNS servernya 33.33.1. untuk start IP address-nya dari 151. Untuk SANDEMAS-nya kita menggunakan 128. Untuk maksimum penggunaan yaitu 20, kita maksimalkan untuk 20. Setelah itu jangan lupa kalian add, dan nanti akan tercetak di sini. Next. Setelah itu kalian pergi ke laptop, terus ke IP configuration. Nah, ini jangan lupa yang awalnya dari static kalian rubah ke DHCP terlebih dahulu. Kita request untuk alamat IP dari DHCP server untuk mendapatkan alamat IP-nya, dan seperti ini jika sudah kalian mendapatkan alamat IP dari DHCP servernya. Next, untuk smartphone kita coba kita mendapatkan alamat IP DHCP servernya juga ini. Untuk berikutnya jangan lupa untuk routernya kalian gunakan RIP-nya kita ubah ke versi 2, dan jangan lupa kalian isikan untuk networknya seperti ini. Untuk router 1 dan untuk router 2 RIP-nya seperti ini. Kita menggunakan routing dinamis agar tidak repot apabila ada perubahan jalur. Dan ini untuk router 3 nya. Baik, untuk berikutnya kita akan melakukan tes. Kita akan melakukan tes ping untuk coba ke web server. Kita coba tes ping ke web server. Kita akan coba tes ping web server terlebih dahulu.
untuk IP dari web server tadi saya belum jelaskan ya. Untuk IP dari web server kita menggunakan 43.43.43.1 dan untuk set name masknya karena 124 jadi 0, untuk gateway-nya yaitu 43.43.43.3 dan untuk FTP servernya kita menggunakan kita D2 bedanya sama aja /24 ini 0 dan gateway-nya sama. Untuk small servernya kita menggunakan IP address-nya 43.43.43.4. Nah, ininya sama juga, semuanya sama. Baik, untuk kita coba tes ping untuk web servernya di bisa tuh sama kita coba ke pemain prompt, kita ping 43.43.43.1 kita coba tes. Nah, seperti kalian lihat tidak ada request timeout bahwa ini berhasil isi 1 berhasil terhubung ke server ke web server. Baik, untuk berikutnya kita akan coba ke web server terlebih dahulu. Kita akan masuk ke service dan kita akan mencoba untuk praktikum webnya, web servernya. Nah, kalian masuk ke service, terus setelah kalian service ke HTTP kita untuk indeks HTML nya kita edit. Nah, kalian dapat mengubah untuk indeksnya seperti ini. Untuk indeks HTML nya kita coba tes, kita cek di PC1 untuk web browsernya. Kita coba untuk URL nya itu atas nama IP address dari web server. Coba 43.43.43.1 kita bukukan. Nah, kita akan detect Cisco ini untuk tampilan halaman awal yang diberikan oleh aplikasi Cisco Packet Seller. Ini untuk tampilan webnya, dan kalian dapat mengubah tampilan ini di sini di web servernya. Terus kalian masuk ke service, terus kalian masuk ke HTTP, terus ke edit nih. Nah, untuk kalian ubah contoh ya, untuk contoh awal kita akan mengubah welcome to Cisco Packet Tracer ini, selamat datang di, kita coba ubah selamat datang di kelas kami. Kita coba, kita save, apakah terjadi perubahan. Kita coba cek PC1, kita ke web browser, kita coba ya, untuk coba di browsernya web server 43.43.43.1 kita bukan. Nah, ini selamat datang di kelas kami, maaf tipu. Ini seperti ini. Untuk kalian ubah untuk tampilan webnya dapat kalian buat di web servernya tadi untuk di HTTP. Terus untuk berikutnya kan kalian menggunakan alamatnya masih menggunakan alamat IP address kan, itu kesulitan. Kita akan menggunakan DNS untuk mengubah IP address tersebut, mengubah untuk pencarian alamat yang menggunakan IP address. Untuk mudah kita akan menggunakan DNS server. Nah, untuk DNS kalian masuk ke service, terus kalian masuk ke DNS. Nah, setelah kalian masuk ke DNS, ini jangan lupa untuk DNS-nya kalian on kan terlebih dahulu. Kalian name-kan untuk web latihan. Kita coba namakan web latihan.com. Wah, jaringan komputer ya, com.com saja seperti ini. Terus alamat
address-nya itu yang tadi untuk alamat address dari web servernya 43.43.43.1, dan setelah itu jangan lupa kalian add dan save. Oke, setelah itu bisa kalian coba ke PC1, terus kalian ke web browsernya, ke web browser. Setelah kalian web browser, nah kita coba, kan tadi kita harus untuk mencari webnya kita harus menggunakan alamat IP. Sekarang kita bisa menggunakan nama alamatnya jarcom.com. Go, kita bukan. Sebentar. Nah, ini sudah tercari. Ini jadinya untuk DNS server itu mempermudah kita untuk penamaan URL-nya seperti ini. Oke, berhasil. Dan untuk berikutnya kalian coba lagi ubah ke DNS. Kita coba ke name-nya, kita ubah ke dari coba ya. Kita ubah lagi jaringan.com. Kita ubah ke www.jarcom.com. Jangan lupa tipenya kalian ubah ke cname, dan hostname-nya tadi jarcom.com. Kita add. Nah, setelah kalian add, kita coba cek untuk di web browsernya dari PC1. Kita coba menggunakan PC1, kita web browser, kita URL www.jarcom.com. Kita coba cari apakah terdeteksi. Nah, ini terdeteksi untuk halaman webnya. Baik, untuk simulasi dari saya mungkin cukup sekian, dan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.